Singkat, simple, sistematis. Dalam 5 menit, Anda bisa memahami pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang 1 minggu. Bersama saya, Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit. Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-12 di triwulan ini kita belajar tentang para pendahulu. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang 1 pekan ini saya bagi dalam sebuah skema seperti ini. Bisa dilihat. Yang pertama, di pelajaran hari Minggu, Daniel pasal 2 ini berdiri sendiri. Nah, dari pelajaran hari Minggu ini maka saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu pelajaran hari Senin berhubungan dengan Daniel pasal 3, dan ini juga berhubungan dengan pelajaran hari Selasa, yaitu Wahyu pasal 13. Kemudian bagian yang kedua, pelajaran hari Rabu, itu Kisah Para Rasul pasal 12. Ini berhubungan dengan pelajaran hari Kamis, Wahyu 14 ayat 7 dan Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, pelajaran hari Minggu berhubungan dengan Daniel pasal 2. Ya, Daniel pasal 2 itu adalah mimpi Raja Nebukadnezar ketika melihat patung yang terbuat dari emas, perak, tembaga, besi bercampur dengan tanah liat, dan tanpa perbuatan tangan manusia ada batu yang menimpa patung itu, dan patung itu menjadi hancur, sedangkan batunya menjadi besar. Itu adalah gambaran kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kerajaan Yesus akan berdiri kekal selama-lamanya. Dari mimpi Raja Nebukadnezar, kita mendapatkan pelajaran, ini adalah nubuatan yang tepat digenapi dari Babel sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Yang pertama, dunia sedang menuju kepada krisis. Ya, gambaran itu ada di emas turun menjadi perak, perak turun menjadi tembaga, tembaga turun menjadi besi, kemudian bercampur dengan tanah liat. Ini menggambarkan bahwa menjelang Yesus datang kedua kali atau di dalam perjalanan sejarah dunia, maka itu sedang menuju kepada krisis dunia. Nah, kemudian bagian yang kedua, krisis akan diakhiri oleh Kristus. Dan gambaran itu ada dengan batu yang tanpa perbuatan tangan manusia menimpa patung, dan patung itu hancur, kemudian batu itu menjadi besar dan kerajaan Yesus akan berdiri untuk selama-lamanya. Itu menggambarkan bahwa Yesus Kristus akan mengakhiri krisis dunia. Jadi di pelajaran hari Minggu ini, kita mendapati pelajaran bahwa menjelang Yesus datang untuk yang kedua kali, maka akan ada krisis dan krisis yang dialami oleh orang-orang di seluruh dunia, termasuk juga dengan umat-umat Tuhan. Nah, sekarang bagian yang kedua. Untuk pembagiannya, ini bagian yang pertama di hari Senin dan Selasa, berhubungan dengan Daniel pasal 2, yaitu krisis. Maka Daniel pasal 3, kita lihat ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di sana menghadapi perintah untuk menyembah patung, ancamannya adalah kematian, dan ini terjadi di Babel. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia kepada Tuhan dan tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar meskipun ancamannya kematian, yaitu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka katakan, kami tetap tidak mau menyembah patung meskipun harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena Tuhan akan membebaskan kami. Kalaupun tidak, kata mereka, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Iman yang luar biasa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap setia kepada Tuhan, tidak mau menyembah patung. Apa yang terjadi di mereka ini, terjadi juga di Wahyu pasal 13. Prinsipnya sama. Ini terjadi kepada umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Menghadapi perintah penyembahan kepada patung binatang. Dalam hal ini bukan dalam bentuk patung, tapi sistem kekuasaan yang ancamannya adalah kematian kalau tidak mau menyembah patung binatang. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Jadi prinsipnya sama, bahwa di zaman akhir menjelang Yesus datang pun juga krisis terjadi, yaitu kebebasan beragama terancam. Bagian yang kedua, pelajaran hari Selasa, pelajaran hari Rabu, Kisah Para Rasul 12. Ini Petrus dan gereja mula-mula. Ya, mereka juga menghadapi ancaman di penjara, kemudian ancaman kematian. Tapi dalam cerita ini Petrus dibebaskan, meskipun akhirnya nantinya Petrus ditangkap dan kemudian dihukum mati di sana. Ini juga gambaran bahwa umat-umat Tuhan yang setia mengalami ancaman kematian ketika mereka tetap setia kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh gereja mula-mula juga sama. Dalam Wahyu 14 ayat 7, sembahlah Allah Sang Pencipta. Harusnya yang disembah adalah Tuhan Sang Pencipta. Tetapi di dunia ini ada lawannya. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11, yaitu menerima tanda
binatang, yaitu gantinya menyembah Tuhan dalam sistem kekuasaan yang dibangun yang menentang Tuhan. Itulah sebabnya realita kenyataan yang dialami oleh umat-umat Tuhan itu sama dengan yang dialami oleh para pendahulu di masa lalu. Prinsipnya sama, kebebasan beragama terancam. Tetapi pelajaran Sekolah Sabat ini memberikan kepada kita kekuatan. Kata Yesus, jangan gelisah hatimu. Jangan takut menghadapi semua itu. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Petrus dibebaskan. Meskipun kadang-kadang ada yang tidak dibebaskan dan mengalami kematian. Tetapi jaminannya ketika menyembah Allah sebagai Sang Pencipta akan memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.